Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama serta sharing berkenaan dengan salah satu cabang ilmu yang mana termasuk di antara ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Al-Quranul Karim, yaitu ilmu tajwid. Yang mana ilmu tajwid merupakan salah satu ilmu yang penting yang perlu kita fahami dan kita pelajari, karena ia berkaitan dengan salah satu bacaan Al-Quran kita yang berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa firman-Nya di dalam surah Al-Muzammil. Allah mengatakan, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Maka dengan tartil ini yaitu bisa baik ya diartikan adalah kita membacanya dengan memberikan setiap huruf haknya dan mustahaknya. Maka sahabat fillah, sahabat Al-Quran dimanapun berada, insyaallah kita akan sedikit berbincang tentang salah satu beberapa dasar prinsip yang berkenaan dengan ilmu tajwid. Maka Nabi pernah menyampaikan tentang keutamaan orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nabi bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kami di sini Al-Faqir ingin sedikit sharing tentang apa yang kami dapatkan dan sedikit ilmu yang bisa kami berikan agar menjadikan diri kami bermanfaat bagi orang lain sebagainya. Maka sahabat fillah, insyaallah kita akan pada kesempatan kali ini akan berbicara tentang mabadi'u ilmi tajwid. Mabadi'u ilmi tajwid, yaitu prinsip-prinsip dasar ilmu tajwid. Maka kata mabadi ini kalau kita merujuk kepada bahasa, mabadi ini jamak dari kata mabda, kemudian berubah menjadi mabadi. Mabadi artinya ada aturan, kemudian prinsip, norma dan sebagainya. Tapi dalam hal ini karena berkaitan dengan ilmu tajwid, tentunya ini berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ilmu tajwid. Sebenarnya setiap ilmu itu punya mabadi'nya masing-masing. Seperti ilmu hadis ada mabadi'nya. Maka apa saja yang harus kita ketahui tentang ilmu tajwid ini atau pokok bahasan awal yang berkenaan dengan tajwid, yaitu kita harus mengetahui dahulu beberapa poin penting agar kita atau ketika kita ingin belajar yang namanya ilmu tajwid, kita memahami tujuan kita dari mempelajari sebuah cabang ilmu itu. Maka cabang ilmu ini pun memiliki mabadi. Maka ada dalam sebuah bait syair, mabadi'u kulla ilmin asyrah, yang dikatakan bahwasanya setiap ilmu itu ada 10 yang namanya poin dasar atau prinsip dasar dalam sebuah cabang ilmu. Maka cabang ilmu dalam ilmu tajwid yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu apa saja? Maka kita akan lihat pada slide selanjutnya. Maka mabadi'u ilmi tajwid, ya, dasar-dasar ilmu tajwid atau prinsip dasar ilmu tajwid itu ada yang pertama al-haddu, yaitu definisi. Definisi berarti nanti kita akan membicarakan tentang poin penting atau apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid itu, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian poin yang kedua atau dasar ilmu tajwid yang kedua yaitu al-maudhu'. Maka apa pokok bahasan yang akan kita bahas di dalam ilmu tajwid ini? Nah, ini nanti yang akan kita bahas dalam permasalahan mabadi ilmu tajwid ini. Kemudian yang ketiga ada as-samrah. As-samrah, apa manfaat kita mempelajari ilmu at-tajwid. Kemudian ada an-nisbah. An-nisbah ini sebenarnya al-alaqah, yaitu kalau secara bahasanya nisbah itu kan menisbatkan. Tapi dalam hal ini nisbah ini lebih kepada korelasi dan alaqah, kaitannya berkaitan dengan apa ilmu tajwid ini. Kemudian yang kelima yaitu al-fadlu. Al-fadlu itu apa? Al-fadlu yaitu keutamaan kita mempelajari ilmu tajwid. Apa saja yang bisa kita dapat dari kita mempelajari yang namanya ilmu at-tajwid.
Kemudian yang keenam yaitu al-wadhi'u. Al-wadhi'u yaitu peletak dasar ilmu tajwid. Nah, siapa yang meletakkan pertama kali ilmu tajwid ini atau siapa yang pertama kali mempraktekkan ilmu tajwid ini? Nah, nanti juga akan kita bahas dalam video-video selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ada al-ismu. Al-ismu berarti penamaan daripada ilmu tajwid ini. Apakah ilmu tajwid ini memiliki nama yang lainnya, misalnya seperti ilmu tahsin atau ilmu at-tartil atau sebagainya. Nah, itu nanti ada pokok bahasan yang harus kita fahami dahulu dalam prinsip-prinsip dasar ilmu tajwid itu. Kemudian al-istimdad. Al-istimdad itu sandaran. Sandaran. Dari mana ilmu tajwid ini berasal dan sumbernya dari mana? Maka nanti yang akan kita bahas. Kemudian hukmu ta'allumihi. Yang kesembilan yaitu apa hukum kita mempelajari ilmu tajwid. Dan yang terakhir yaitu al-masail, yaitu apa saja pokok yang akan dibahas dalam permasalahan ilmu tajwid ini. Apakah dari segi makhrajnya atau dari segi ilmu misalkan hukum tanwin dan sebagainya. Maka kita bisa melihat di sini nazam kalau ada As-Subban ya mengatakan nazama Syekh As-Subban faqala, ada salah satu ulama qiraat mengatakan inna mabadi'a kulli fannin asyrah al-haddu wal mawdu'u thumma as-samrah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u al-ismul istimdadu hukmu syari'u masailun wal bu'du wal ba'du bil ba'di iktafa wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hada syarafa. Apa artinya? Yaitu sesungguhnya mabadi yaitu cabang ilmu, ya, cabang keilmuan. Mabadi kullu ilmin itu ada, sesungguhnya mabadi dasar setiap cabang ilmu itu ada 10. Maka yaitu 10 ini apa saja? Yaitu yang pertama definisinya, yang kemudian objek bahasannya, pokok bahasannya, manfaat, hubungan dengan ilmu lainnya, keutamaannya, pencetus ilmu tersebut, nama lain daripada ilmu tersebut, kemudian sumber pengambilan atau berarti sumber-sumber rujukan yang diambil dalam pembahasan ilmu ini. Kemudian hukum syar'i mempelajarinya, berarti berkaitan dengan hukum mempelajarinya. Kemudian dan yang terakhir pokok permasalahan. Maka sebagian mabadi sudah tercukupi dengan mabadi yang lainnya. Jadi satu pokok mabadi itu cukup dengan mabadi yang lainnya. Maka barang siapa yang menguasai serta memahami semua mabadi tersebut, maka ia akan memperoleh kedudukan yang mulia. Maka di sini bisa kita dapati bahwasanya kita berusaha untuk sebelum terjun kepada memahami ilmu tajwid, hukum nun sukun dan sebagainya, alangkah baiknya kita juga memahami tujuan dasar daripada mabadi dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar dalam ilmu tajwid ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya yang insyaallah akan kita bahas dari poin pertama atau prinsip pertama sampai dengan prinsip yang ke-10. Syukran jazakumullah khairan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Syukran ala istima'ikum, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.